Halo, selamat sore. Kali ini kita akan membahas mengenai berita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, di mana Iran berhasil menembus wilayahnya Israel dan menghancurkan wilayah Israel. Dan hal ini membuat media sosial itu diwarnai oleh beragam komentar. Komentar terbanyak itu bersyukur karena akhirnya Israel berhasil digempur oleh Iran ya. Warga Indonesia kan tentu sudah sangat marah kepada Israel karena aksi genosidanya ke Palestina. Dengan kejadian ini tentu membuat eh, masyarakat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Iran dan mengatakan bahwa wah, sebentar lagi Israel bakal dihancurkan lebur oleh Iran. Dan faktanya adalah jika kalian masih percaya bahwa eh, Israel akan hancur karena diserang oleh Iran, mungkin kamu itu bacaannya kurang kurang banyak ya, mainmu kurang jauh ya. Mungkin kamu orang-orang yang gampang terkena hoax ya. Jadi jangan asal percaya media-media yang mengatakan bahwa Israel sebentar lagi akan dihancur leburkan oleh Iran ya. Menurut saya Israel merupakan negara yang sangat kuat dengan lapisan pertahanan yang sangat tebal ya. Bahkan negara besar manapun, contohnya Rusia kalau mau serang Israel belum tentu bisa ya. Walaupun Israel itu negaranya kecil, kalau Rusia mau serang Israel itu belum tentu eh, apa namanya belum tentu berani Rusia karena Israel sangat kuat sekali. Dan kenapa saya membuat video ini? Karena masih banyak sekali orang-orang Indonesia yang terkena hoax yang mengatakan bahwa Israel akan hancur, sebentar lagi akan hancur, pertahanannya sangat lemah karena sama Iran aja kalah. Padahal kenyataannya kekuatan militer Israel berkali-kali lipat lebih kuat daripada Iran. Dalam hal ini saya tidak mendukung Israel ya. Saya juga sangat pro terhadap Palestina dan mengutuk keras perbuatan Israel ke Palestina, tetapi dalam konteks pertahanan harus objektif ya. Kita jangan sampai dibodohi ya. Kalau teman-teman semua sering nonton videonya Guru Gembul ya, tentu pembahasan ini sudah dibahas oleh Guru Gembul. Cuman saya mengulang lagi kenapa, agar orang-orang yang sudah terkena hoax yang mengatakan bahwa Israel akan hancur sebentar lagi akan sadar bahwa itu adalah hoax dan kenyataannya adalah Israel pertahanannya sangat kuat. Apa saja lapisan pertahanan yang dimiliki oleh Israel, kita akan bahas di video kali ini. Lapisan yang pertama adalah diplomasi. Jadi, ketika Israel meminta bantuan kepada negara-negara lain, negara-negara Inggris, orang negara-negara kuat misalkan, Israel minta bantuan ke Inggris, Inggris langsung membantunya, tidak hanya sekedar omong-omong. Ya. Kalau Israel ingin minta bantuan ke Amerika, Amerika langsung membantunya. Israel kepengen minta bantuan ke Eropa, Eropa langsung membantunya. Ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena diplomasi Israel yang sangat bagus sekali. Ya, dalam tanda kutip, saya tidak mendukung Israel untuk terhadap Palestina, tapi dalam hal ini kita harus objektif menganalisis pertahanan Israel. Kenapa diplomasi Israel itu sangat baik? Karena Israel merupakan negara yang menurut saya pengaruhnya di dunia ini sangat kuat. Contohnya Afrika, walaupun sebagian besar di sana penduduknya Muslim, tetapi kalau berhubungan dengan Israel mereka itu terdiam. Kenapa? Karena peran Israel di Afrika itu sangatlah besar ya. Mereka menciptakan sebuah pertanian yang sangat canggih di Afrika dan menciptakan sebuah perputaran ekonomi yang baik dan membantu Afrika. Dan kemudian untuk teknologi-teknologi Israel juga sangat terkenal. Makanya negara lain ketika diminta bantu langsung dibantu ya. Maksudnya ketika Israel meminta bantuan ke negara lain ya langsung dibantu karena peran Israel yang sangat besar untuk negara-negara yang dimintai bantuan. Kalau Indonesia mau minta bantuan ke siapa misalkan belum tentu langsung dibantu, tapi kalau negara yang sudah pengaruhnya kuat seperti Israel ya tentu langsung dibantu. Itu merupakan lapisan pertama, yaitu diplomasi. Lapisan pertahanan Israel diplomasi. Yang kedua adalah buzzer ya. Ternyata Israel merupakan negara yang memiliki banyak sekali buzzer ya. Artinya Israel mengirimkan buzzer-buzzer ke seluruh dunia katanya ya. Dan ini
Apa tugasnya buzzer? Yaitu membuat berita hoax ya. Pokoknya dalam tanda kutip Israel kepengin negara-negara mengirim buzzer agar buzzer ini menciptakan sebuah disinformasi yang Israel mendapat keuntungan dari disinformasi tersebut. Tentu ini nggak usah dibahas terlalu lebar. Yang ketiga adalah cybernya. Jadi Israel itu cybernya itu luar biasa ya. Teknologi cyber itu sangat canggih. Saya pernah punya pengalaman dengan hal ini ya. Beberapa bulan yang lalu tahun 2024 akhir saya pernah mencoba untuk membuat channel YouTube militer yang dimana saya membahas mengenai Israel. Tetapi baru 3 minggu saya bahas Israel langsung di take down YouTube saya. Bayangkan saja, saya ini yang bukan siapa-siapa, bukan artis terkenal, bukan YouTuber besar ya. Hanya orang biasa yang iseng-iseng membuat video YouTube mengenai Israel. Israel bisa ngawasin loh. Ya, bisa langsung di take down channel YouTube saya loh. Ya saya nggak tahu itu yang ngawasin Israel apa tidak, tetapi karena saya membahas Israel dan waktu itu saya agak menyudutkan Israel, channel YouTube saya langsung di take down loh. Itulah. Kemudian yang lapisan pertahanan yang keempat adalah tadi cyber merupakan lapisan pertahanan yang ketiga. Kemudian lapisan pertahanan yang keempat adalah kekuatan udara. Jadi walaupun Israel memiliki wilayah yang sangat sempit ya, tetapi memiliki 200 pesawat tempur, 200 lebih pesawat tempur dengan teknologi yang sangat canggih ya. Bayangkan saja wilayah yang sangat sempit itu angkatan udaranya itu 200-an. Itu sangat luar biasa ya. Kemudian lapisan kelima adalah IDF atau Israel Defense Force, tentaranya Israel. Lapisan keenam adalah pertahanan sipil atau masyarakat Israel. Kalau misalkan Israel sudah tidak mampu untuk melawan musuhnya, misalkan itu akan mengerahkan warganya. Tapi kata guru kumpul, warga Israel itu semangat nasionalismenya itu sangat rendah ya. Bahkan katanya 10% dari penduduk mereka itu memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi warga negara Israel itu sudah siap-siap untuk keluar dari negaranya jika sewaktu-waktu Israel itu hancur ya. Dengan apa? Dengan 10%-nya. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa 10% warga negara Israel itu memiliki kewarganegaraan ganda. Berarti kan mereka siap-siap untuk kabur. Sudah siap untuk kabur. Itu lapisan keenam. Dan lapisan terakhir ya. Jika benar-benar Israel sudah tidak bisa melawan musuhnya, maka dia akan menggunakan nuklir ya. Sebuah senjata yang paling mematikan di dunia ini, di dunia militer itu nuklir. Kalau sudah nuklir diledakkan, nuklir Rusia diledakkan ya, itu efeknya bisa sampai Indonesia loh, sampai kos-kosan kalian, kos-kosan triplek kalian loh. Nah, maka hal inilah yang membuat Israel itu sangat kuat ya, karena memiliki nuklir ya. Kita akan tahu bahwa sebuah negara yang memiliki nuklir udah pertahanannya nggak usah diperdebatkan, sudah pasti negara itu kuat ya. Wah, mau semiskin-miskinnya Korea Utara, tak karena mereka punya nuklir, mereka tetap dikatakan sebagai negara yang militernya itu kuat ya. Mereka memiliki daya tawar Korea Utara lu, walaupun negaranya katanya negara miskin, karena bisa mengancam negara lain dengan nuklir. Ya, itulah gambaran singkat mengenai pertahanan di Israel ini. Tentu ini video yang sebetulnya kurang lengkap dan kurang detail, kurang mendalam dan kurang penyampaiannya kurang baik dalam berkomunikasi ya. Coba ini tujuan saya membuat video ini agar kalian yang masih percaya bahwa Israel dihancur leburkan oleh Iran, jangan terlalu langsung percaya, harus kritis dan skeptis, harus menyaring informasi itu lebih dalam lagi ya. Kenapa sih kok rudal Iran itu berhasil menembus wilayah Israel itu karena apa? Harus ditelisik, dicari ya. Jangan wah ternyata pertahanan Israel itu lemah, KO, mudah di-KO kan. Jangan langsung tarik kesimpulan yang sangat sederhana seperti itu, harus ditelisik lebih lanjut ya. Walaupun saya dalam hal ini banyak mengatakan keunggulan Israel, tapi tetap kita doakan warga Palestina agar merasakan kedamaian, masalahnya dengan Israel selesai. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.